Balik lagi di podcast RRI Singaraja bersama saya Hedi Batalia dengan perempuan tangguh, seorang terapis spa, Mbak Ketut Surini yang sudah hadir di sini. Halo. Halo. Wah, akhirnya kita berbincang ya Mbak ya. Nah, untuk sahabat kreatif yang mungkin suka massage atau suka spa, mau tahu seperti apa sih sebenarnya macam-macam atau jenis-jenis spa dan manfaatnya untuk tubuh kita akan berbincang sekarang bersama Mbak Ketut Surini, seorang terapis spa. Ya. Sejak kapan Mbak Ketut ini jadi seorang terapis spa? Kalau dibilang lama sih udah lama ya jadi terapis. Dari tahun 1796 sampai sekarang. Dari tahun 96, Ya, dari 96. tahun 96 sampai sekarang 1996 ya. Ya. Sampai sekarang. Bagaimana Mbak ini mengawali sebagai terapis spa? Awalnya saya bekerja di Sunari Hotel di Lovina. Awalnya saya mencoba apa sih itu massage gitu. Oke. Awalnya kan nggak tahu apa itu massage. Zaman gitu. itu mungkin Iya. tidak sepopuler sekarang massage-nya begitu iya, ya. gitu. Terus saya mau coba aja dah. Terus panggil sama temen kan gitu. Oke. Temen saya sekarang udah nggak jadi terapis gitu. Cuman saya aja yang meneruskan ya. Terus saya mencoba bekerja di Sunari bagian spa massage. Terus jadi ini ya yang namanya spa massage begini gitu. Awalnya kan nggak tahu gitu. Ya, memang basicnya atau mungkin sekolahnya ada khusus sekolah spa dulu. Iya, trainingnya jadi sekolah. Sebelumnya saya training dulu selama 7 bulan. Massage Balinese massage. Balinese massage. Saya training 7 bulan dan saya bekerja di Sunari Hotel selama 8 tahun. Zaman itu ya. Ya. Baik. Terus kalau dibilang massage itu banyak macam-macamnya, bukan Balinese saja gitu. Bukan Balinese massage saja. Ada stone massage. Oke, Balinese massage. Itu kalau Balinese massage seperti apa sih, Mbak? Balinese massage seperti ada evorize-nya dan stylenya kayak massage Bali gitu. Oke. Ada evorize dan circle. Banyak sih ya, gimana ya? Susah dijelasinnya susah begitu. Tapi kalau dari awal mungkin kita dimassage dengan minyak apa gitu dulu begitu ya? Iya, macam-macam minyak massage ya. Oil massage ada oil jasmine, aroma aroma terapi massage. Terus aloe vera. Baik. Banyak macam-macam. Setelah ada Balinese massage, ada massage apa lagi nih? Itu yang tadi saya bilang stone massage. Stone massage. Kalau dari katanya aja stone-nya batu, pakai batu. Iya. Oke, seperti apa? Itu batunya tuh disetim dulu, dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, didinginkan dulu, setengah dingin ya. Baru kita diurapkan ke badan tamu. Ke badan tamu diurap. Kita bentuknya circle di badan tamu. Ini mungkin kayak dulu, kalau dulu orang tua dulu itu berarti di sungai-sungai gitu menggunakan batu ya. Kalau sekarang beda namanya, stone massage. Stone massage ya. Tapi stone massage bukan pakai stone aja, bukan pakai batu aja. Itu pakai oil juga. Sebelum kita pakai batu, kita mengurapkan pakai oil dulu, baru pakai stone gitu. Baik. Balinese massage, stone massage. Dan ini ada lagi herbal. Herbal massage itu bahannya dari herbal ya, macam-macam herbalnya. Kita dibungkus herbalnya, pakai kain dibungkus. Jadi itu juga di steam, herbalnya di steam. Herbal itu maksudnya dari tumbuh-tumbuhan, begitu yang memang alami dari alam, gitu Pak ya? Iya. Baik, itu dihangatkan. Dihangatkan, terus ditunggu lagi setengah dingin,
kita diurapkan juga bentuknya circle caranya, kita menekan-tekan di berantamu. Wah, ternyata banyak ada Banyak. jenis masas ya. Itu baru 3 aja loh, Mbak. Berarti Iya. ada lagi yang lain lagi. Ada lagi. Itu ada, Ada pengaruhnya itu ada berbeda-beda begitu Beda-beda, dengan tubuh kita. beda-beda ya. Apa sih yang dirasakan mungkin ya jika kita menggunakan atau menerapkan spa yang tadi mau sebutkan itu? Kalau stone massage? Kalau stone massage itu untuk menghangatkan badan, Oke. untuk aroma badan kita biar sehat, biar gimana ya, kalau biar fit gitu ya. Kalau misalnya kalau kita kepingin relax Iya. kita pergi ke spa. Kita request mau apa ya, massage apa, massage stone misalnya, massage Balinese massage gitu. Oke. Nah. Jadi itu ternyata beda juga pengaruhnya kalau kita menggunakan stone massage dan tadi Balinese massage-nya beda lagi. Beda lagi Pengaruhnya dengan tubuh. iya. Biasanya kalau Balinese massage itu Kalau Balinese massage untuk menghilangkan pegal-pegal kita misalnya nih habis olahraga atau habis kerja berat gitu ya. Kadang kan kita pegal badannya, kita bisa massage, Balinese massage. iya. Iya. Terus yang selanjutnya tadi Mbak yang herbal. Herbal itu untuk menyehatkan badan. Oke. Ya, untuk menyehatkan badan. Sama sih sebenarnya manfaatnya ya, Balinese, stone, herbal. Tapi kalau herbal kan ada herbalnya ya. Kita menghirup herbalnya itu seperti kita aroma terapi, seperti terapi herbal gitu. Baik, Ya, sambil kita massage. Sambil dimasak. Iya, sambil Selain dimasak. 3 itu ada lagi nggak sih Mbak? Thai massage. Berarti dari Thai. Itu tanpa oil, without oil, Thai massage. Thai massage ini apa ya? Maksudnya Thai teh atau Thai dari Thailand? Dari Thailand. Dari Thailand. Iya. Berarti massage ini dari Thailand. Iya, kalau Thai massage itu berasal dari Thailand. Kalau shiatsu berasal dari Jepang. Oke. Iya. Kalau shiatsu sama Thai massage itu without oil. Thai massage itu gerakannya stretching, kebanyakan stretching. Wow, berarti beda lagi nih Iya, Mbak. beda lagi. Kalau Thai massage itu seperti apa? Apa sama dengan Balinese Balinese massage? beda. Bedanya di mana nih? Bedanya kalau Balinese pakai oil, Oke. kalau Thai massage without oil, tanpa oil. Bedanya cuma di minyaknya aja atau mungkin Sama tekniknya? massage-nya, tekniknya juga beda. Oh, gimana bedanya? Bedanya kalau Thai massage itu stretching, mengangkat kaki, memutar, stretching di krek kayak gitu. Seru ya? Iya. Berarti kalau ada misalnya ini kita pegel-pegel itu cocok juga mungkin ya kalau Thai massage. Iya, ini. iya. Kalau tadi dikatakan selain Thai massage ada Shiatsu. Shiatsu. Iya. Wah, susah ya namanya shiatsu. Shiatsu. Kalau shiatsu gimana? Kalau shiatsu without oil juga hampir sama Thai ya. Hampir sama Thai massage. Cuman kalau shiatsu pakai finger ya. Ada fresh Penekanan di titik-titik ya, rawannya. pakai telapak tangan, pakai jempol. Itu perbedaannya. Pakai sih stretching juga kalau shiatsu massage. Cuma bedanya kalau Thai massage stretching dan pakai itulah biar hilang pegelnya Iya. kan gitu shiatsu. Wah. Kalau Thai kalau shiatsu itu perbedaannya pakai telapak tangan menekan, pakai jempol cari poin ya. Oh, jadi Gitu. dicari titik-titiknya, Nah, titik-titiknya, begitu ya, titik-titik poinnya pegelnya. ya. Wow, kalau dipijat, dimasas, kalau sudah bunyi krek, itu kayaknya Wih. seru banget, Mbak. Jadi kayak menghilangkan pegal-pegal Iya. gitu ya. Tapi itu semua Mbak pelajari, semuanya. Iya, Semuanya bisa iya, semuanya dilakukan. dipelajari. Dan ini pengalamannya sudah kemana aja kalau untuk masas, Mbak? Pengalamannya. Ah, ini kayaknya banyak sekali jenis-jenis masas gitu ya. Iya. Pengalamannya saya waktu tahun 2008 ya. 2008 saya berangkat ke Maldives. Ke Maldives. Ya. Siapa yang pengen ke Maldives? Ini Wih. salah satunya mungkin ya. Sedangkan Mbak Ketut sendiri ini ke Maldives dengan kerja pastinya. Iya. ke Tujuannya ya pasti kerja. Di kan, sana ya. berapa tahun, Mbak? Di sana 2 tahun. Di Maldives. Iya. Sampai akhirnya bisa ke Maldives? Bisa. Itu udah sampai akhirnya bisa ke sana, gimana itu prosesnya?
Itu prosesnya kan selesai saya disunari. Selesai saya disunari, saya kepingin mencari pengalaman lain gitu. Kenapa sih saya kok nodok disunari gitu ya, dulu ya pikiran saya gitu. Mendingan saya mau gini dengar-dengar ada keberangkatan gitu. Saya kepingin mencari pengalaman gitu. Ada teman yang mengajak saya. Oke, akhirnya ke Maldives. Akhirnya ke Maldives gitu. Di sana bagaimana kalau untuk masasnya? Kalau di sana kan panas ya, cuacanya panas. Pinggir pantai gitu ya? Ya, pinggir pantai. Itu ada treatment spesial di sana. Gimana? Ada bedanya dengan ya, yang biasa dilakukan di Bali? Itu ada perbedaannya, sunloper namanya. Apa itu, Mbak? Sunloper. Ini baru pertama kali dengar gitu kan. Belum pernah ke Maldives soalnya nih. Karena di sana kan cuacanya panas sekali gitu. Tamu-tamu yang habis berjemur gitu. Habis berjemur kan kadang-kadang ada merahnya tuh. Nah, jadi dia pergi ke spa untuk perawatan biar hilang itu merah-merahnya. Jadi dia perawatan sunloper namanya. Sunloper itu terbuat dari ketimun di blender sama sama aloe vera, sama madu. Jadi kita habis masas tamunya itu diurapkan ke badannya. Itu menggunakan bahan-bahan alami di sana ya. Wow, itu kalau di Maldives. Setelah di Maldives 2 tahun, kemana lagi merantaunya nih? Aduh, kalau dibilang gini ya, ke Cina pernah juga. Ke Cina. Ya. Cinanya berapa tahun? Cina 2 tahun. Cina 2 tahun juga. Ada bedanya nggak sih Pak dari di Bali ke Maldives sekarang ke Cina? Pastilah, pasti ada bedanya. Kalau di Cina biasanya orang-orangnya gimana tuh kalau di sana kalau masas ya? Kalau di Cina tuh orang lokal banyak yang masas. Orang lokal, orang Cina. Ya perbedaannya apa ya? Di sana ada tambahan sih ya, tambahan pengalaman dan ilmu juga ya. Di sana ada tambahan treatment seperti aquaterapi dan Vichy shower namanya. Apa lagi itu? Banyak sekali ya Sobat Kreatif. Itu apa lagi Mbak? Itu aquaterapi. Ada seperti bed tapi ada airnya. Ada airnya kalau dia mau rileks, orang-orang yang stres ya. Stres gitu dia pergi ke spa untuk perawatan aquaterapi, aquabed terapi. Jadi habis masas dia di sana dia tidur. Jadi ada masasan tekan-tekanan lembut gitu, seperti dia melayang seperti di perahu dia gitu. Itu ada airnya itu bedanya sana. Kalau Vichy shower kita yang memandikan tamu pakai semprotan ya. Disemprot tamunya? Iya, disemprot. Ada Vichy showernya itu. Ada shower panjang di sana, tamunya kita nyemprot sana. Adalah gininya tekniknya di sana di Cina sana. Tapi yang pernah diterapkan di Maldives dan di Cina itu tidak ada di Bali. Enggak ada. Tidak ada di Bali. Selain ke Cina, kemana lagi nih? Karena sudah hampir beberapa tahun, sekian lama soalnya nih. Habis ke Cina, saya di Batam. Di Batam 1 tahun. Di sana saya menjadi trainer massage. Sudah jadi guru jadinya ya. Di Batamnya jadi trainer. Iya. 1 tahun. 1 tahun. Sampai akhirnya bisa jadi trainer, gimana ceritanya tuh? Karena saya kan udah pengalaman ya, perusahaan di sana menghargai pengalaman saya. Jadi saya diangkat menjadi trainer sama bosnya. Ya 1 tahun sama 1 tahun saya di sana di Batam. Merantau ke sana kemari untuk jadi terapis spa. Keluarga? Kalau keluarga saya sih mendukung aja ya. Tapi ya yang namanya kita mencari pengalaman, di samping mencari pekerjaan ya, mencari nafkah ya, cari pengalaman dan selama ini sih mendukung aja. Dari terapis spa jadi trainer spa. Luar biasa ya sahabat kreatif. Tapi Mbak Ketut, peluang kerja untuk spa terapis ini bagaimana sih sebenarnya? Peluang kerjanya bagus ya? Bagus, iya. Apalagi kalau keluar begitu. Kalau keluar ya. Tapi Mbak Ketut, ini kan ada juga ya, mungkin kita semua tahu
image yang ada juga di masyarakat, kan kita tidak menutup mata begitu ya, ada juga image, wah ini spa massage ada spa plus gitu. Nah bagaimana Mbak Ketut sendiri ini mengantisipasi hal itu dan menyikapi hal itu Mbak Ketut? Kalau saya sih gini ya, kalau dengar orang sepatu begini gitu ya, saya nggak ambil pikir apa. Iya, nggak dipikirin ya, lah nggak dipikirin gitu. Yang tahu kan saya sendiri yang tahu pekerjaannya seperti apa, dan yang di atas yang tahu, Tuhan yang tahu. Tapi kalau Mbak Ketut melihat ada ini oknum-oknum yang memanfaatkan spa sampai akhirnya image spa-nya seperti itu, gimana tuh? Dulu pernah ya di Sunari, kebanyakan tamu lokal yang seperti itu memanfaatkan ya, mencoba kadang-kadang ini di sini ada ini nggak ada massage plus gini. Saya mengasih tahu dengan baik dulu ya, maaf Pak, di sini tidak ada mempersediakan massage plus. Di sini memang benar-benar spa dan benar-benar menerima yang mau relax untuk massage. Maaf. Tidak itu bisa. Ya. Tapi kalau dia memaksa, saya bisa keras. Oke. Iya. Dianya enggak sopan, kita juga harus enggak sopan gitu. Baik. Sebenarnya kekuatannya tuh di diri kita. Ya. Tergantung kita sendiri. Tapi memang sih kembali tergantung diri kita sendiri. Kita mau menjaga image perusahaan kita enggak kan gitu ya. Misalnya kalau kita mau menjaga image perusahaan ya kita harus kuat. Baik. Ya. Untuk jadi terapis spa itu tidak mudah loh. Tidak mudah, benar. Tenaganya ekstra. Iya. Ya. Kuat. Tapi kalau dibilang mungkin karena saya sudah lama ya jadi terapis, baru-baru sih memang pakai tenaga ya, orang belum tahu caranya, tekniknya gimana. Tapi sekarang sih udah tahu, biar tidak banyak keluarkan tenaga, gimana caranya. Sehari bisa ngambil berapa orang untuk di spa? Dulunya, kalau dulu sih bisa 8 orang. Wah. 8 orang 10 kalau rame. Baik. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang udah usia, jadi ya ada batasannya sih karena udah tenaga juga ya. Oke. Tenaga juga, dan saat ini juga saya masih bekerja freelance ke rumah-rumah. Oke, gitu sekarang. Tapi kalau untuk trader terapinya masih? Enggak, sekarang udah berhenti. Sudah enggak, tapi untuk freelance masih ya Mbak Ketut? Ya, masih. Apapun pekerjaannya kalau dijalani dengan ikhlas, tadi dengan semangat. Ya. Apalagi tadi katanya Mbak Ketut tergantung diri kita sendiri bagaimana menyikapi hal-hal negatif yang mungkin ada begitu ya. Ada. Luar biasa, terima kasih Mbak Ketut. Perbincangannya jadi tahu lebih banyak di seputar spa. Nanti Henny juga kayaknya mau spa ya. Iya, sekali-sekali dong. Sekali-sekali. Biasanya harusnya berapa lama sih bagusnya? Seminggu berapa kali gitu atau sebulan berapa kali? Sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali ya. Baiklah, nanti freelance katanya. Baik sahabat kreatif, itu dia perbincangan kita bersama terapis spa Mbak Ketut Surini ya, yang sudah hadir di podcast RRI Singaraja, dan sampai jumpa di podcast RRI Singaraja selanjutnya. Bye bye.